Shalom Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi biarlah semuanya itu tidak mengurangi sikap hati kita yang selalu bersyukur dan mau menikmati Allah setiap waktu. Mari kita datang di hadirat Tuhan dengan ucapan syukur karena kemurahan dan anugerahnya yang tak terbatas buat kita. Saya undang jemaat untuk bersaat teduh, merendahkan hati, dan menghadap tahtanya yang kudus. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, hanya Dialah Allah pencipta alam semesta, yang maha kuasa, Allah yang hidup, yang layak menerima segala pujian dan hormat kita. Duduk di tahta berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah.
sebelum kita melanjutkan ibadah kita, saya memberikan waktu untuk Bapak, Ibu, Saudara untuk datang di hadapan Tuhan, membawa segala keberdosaan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu yang terbukti lewat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami juga bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, memuji, menyembah, dan belajar akan firman. Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang sangat mengenal kami. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan. Karena itu, kami mau datang memohon ampun untuk setiap dosa kesalahan kami, supaya kami dilayakkan untuk menyembah Engkau, Allah yang kudus. Sucikan hati kami ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus adalah Allah dan juga manusia. Pribadi dan perbuatannya sungguh ajaib. Hanya Dialah yang layak menerima pengagungan kita. Mari kita bersorak bagi Dia, ajaib Kau Tuhan. Dan terbanding
kemuliaan bagi Allah kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk kita orang berdosa. Kebangkitannya memberi kita kemenangan dan pengharapan. Kebangkitannya memampukan kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita diutus. Mari sekali lagi kita menyatakan, Dia besar dan hidup. Kami terima. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami Bapa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun
Mari dengan sikap bangkit berdiri, kita bersama-sama mendeklarasikan amanat agung. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Silakan duduk. Kita akan membaca Alkitab kita yang terdapat di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Mari kita membacanya saling bertanggapan. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil. Saudara Bapak Ibu di rumah membaca ayat yang genap, begitu seterusnya sampai ayatnya yang ke-14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita ada yang sedang bersuka cita dan ada yang sedang berduka. Dalam setiap perjalanan hidup ini, kita tahu dan yakin Tuhan selalu menyertai kita. Dia ada buat kita. Dia yang menguatkan dan menopang kaki kita ketika kita terjatuh. Dia sumber pengharapan kita. Dialah Immanuel.
Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi di dalam acara kebaktian kita. Walaupun kita tidak dapat kumpul bersama atau beribadah bersama di gereja. Tetapi tidak mengurangi makna daripada ibadah kita. Mari saudara sekalian, sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih. Walaupun hari ini kami belum dapat kumpul bersama di gedung gereja untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan, dimanapun kami sekarang berada di rumah kami masing-masing, kami dapat beribadah kepada Engkau. Kami mohon ya Tuhan, supaya kami boleh menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran. Biar ibadah kami ini boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon Roh Kudus pada saat ini memimpin kami, membuka hati kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, pada hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan satu tema, yaitu tentang sifat ilahi dan sifat manusiawi Tuhan Yesus. Nah saudara sekalian, ayat yang akan kita baca adalah di Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Saya akan bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua manusia di dunia ini mengaku adanya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pernah hidup di Palestina. Jadi itu satu fakta bahwa Yesus itu bukan satu cerita dongeng, tetapi adalah fakta sejarah. Yesus pernah hidup di tanah Palestina. Namun banyak orang menganggap Yesus itu hanya sebagai seorang guru yang baik, seorang nabi, atau pendiri agama. Dengan kata lain, mereka menganggap Yesus adalah seorang yang suci. Tetapi saudara sekalian, kalau kita baca dalam Alkitab, dari kesaksian-kesaksian yang diungkapkan oleh pengikut-pengikutnya, dan juga dari ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan perbuatannya di Palestina, maka kita akan dapat melihat bahwa Yesus itu bukan hanya sebagai seorang manusia, tetapi juga adalah Allah sendiri. Nah saudara sekalian, Yesus sebenarnya adalah Allah, tetapi dia telah datang ke dunia menjadi manusia. Kenapa Yesus yang adalah Allah datang ke dunia ini menjadi manusia? Tidak lain tidak bukan, dia hendak menjadi juru selamat manusia dengan cara mengganti manusia menerima hukuman dosa. Nah saudara sekalian, kita tahu sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka semua manusia sebagai keturunan Adam dan Hawa telah menjadi manusia berdosa.
Dan manusia tidak ada seorang pun yang sanggup, yang dapat melepaskan diri daripada hukuman dosa itu. Oleh sebab itulah Allah yang mengasihi manusia. Allah tidak rela manusia ciptaannya kalau meninggal dunia ini akan mendapat hukuman di dalam api neraka yang kekal. Oleh sebab itulah Allah telah merencanakan jalan keselamatan, yaitu dengan mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, datang ke dalam dunia menjadi manusia. Oleh sebab itu saudara sekalian, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia menjadi manusia untuk mengganti manusia menerima hukuman dosa itu. Nah saudara sekalian, kita lihat ketika Tuhan Yesus di dalam dunia ini, dia bukanlah setengah Allah, setengah manusia. Jadi 50-50, 50% manusia, 50% Allah. Alkitab mengatakan tidak demikian. Dia adalah manusia yang seutuhnya dan dia juga adalah Allah yang seutuhnya. Oleh sebab itu pada hari ini saya ingin mengajak saudara sekalian melihat bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah manusia yang seutuhnya dan dia adalah Allah yang seutuhnya. Saudara sekalian, sekarang kita melihat bagaimana Tuhan Yesus kita di dalam dunia ini. Dia menjadi seorang manusia yang sungguh-sungguh. Yang pertama kita lihat, dia dikandung oleh Maria 9 bulan dalam kandungan Maria. Kemudian dia lahir menjadi seorang baby atau seorang bayi. Kemudian dia bertumbuh dari kecil sampai menjadi dewasa. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus mengalami proses kelahiran, proses pertumbuhan seperti kita manusia ini. Kemudian kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus selama hidup di dalam dunia menjadi manusia. Dia mempunyai batasan-batasan seperti manusia, seperti saudara dan saya. Antara lain yang kita lihat di dalam Alkitab, mencatat kehidupan Tuhan Yesus. Dia pernah lapar. Tuhan Yesus mengalami kelaparan. Dia pernah haus. Dia pernah letih, perlu istirahat. Bahkan dia mengalami yang namanya kematian. Nah saudara sekalian, jadi kita melihat Tuhan Yesus mempunyai sifat sebagai manusia yang seutuhnya. Mempunyai batasan-batasan manusia. Dengan demikian saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah manusia yang sempurna. Jadi Tuhan Yesus sungguh-sungguh mempunyai tubuh jasmani seperti kita. Bisa lapar, haus dan sebagainya. Maka itu saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib, dia menderita kesakitan. Dia menderita sama seperti orang lain yang disalibkan di atas kayu salib. Mengalami penderitaan. Kalau tidak, Yesus tidak mempunyai tubuh jasmani seperti saudara dan saya, manusia biasa. Maka kematiannya di kayu salib atau penderitaannya di kayu salib itu hanya sandiwara saja. Karena dia Allah, maka itu dia tidak sakit. Tetapi kita mengatakan tidak demikian. Dia betul-betul mengalami penderitaan di atas kayu salib. Karena dia adalah manusia yang sempurna. Manusia yang seutuhnya. Nah, sekarang kita melihat bahwa Yesus satu pihak adalah manusia yang sempurna. Tapi satu pihak kita lihat bahwa dia adalah Allah yang sempurna juga. Dari catatan-catatan dan ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh murid-muridnya, kita melihat bahwa Yesus itu adalah Allah
yang sungguh-sungguh yang telah menjadi manusia. Yang pertama kita lihat bahwa Tuhan Yesus sebelum lahir dia sudah ada. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Jadi Tuhan kita Yesus sebelum dikandung oleh Maria, dia itu sudah ada karena dia adalah Allah yang ada di dalam sorga. Tetapi demi untuk menyelamatkan kita, dia rela menjadi manusia. Maka dia datang ke dunia, lahir sebagai seorang manusia. Nah saudara sekalian, di dalam kehidupan Tuhan Yesus selama di dunia ini, kita melihat dia menunjukkan kemahakuasaannya. Kalau kita baca di dalam kitab Injil, kita akan menemukan bagaimana Tuhan kita Yesus melakukan mujizat-mujizat. Yang pertama kita melihat dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Di dalam kitab kita melihat bagaimana dia menyembuhkan berbagai macam orang yang sakit. Antara lain adalah orang yang sakit kusta yang ditahirkan, disembuhkan. Orang lumpuh sehingga dapat berjalan kembali. Orang yang sakit demam panas lalu disembuhkan. Kemudian ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Yang dikatakan sudah 12 tahun dia berobat dan habiskan semua hartanya. Tetapi tidak sembuh-sembuh. Dia datang kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan dia. Tuhan Yesus juga mencelikkan mata orang yang buta. Ada orang-orang yang buta datang kepada dia. Yesus menjamak mereka sehingga mereka menjadi dapat melihat kembali. Kemudian kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit ayan. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Jadi kita lihat Tuhan Yesus selama di dunia ini dia banyak menyembuhkan berbagai macam orang yang sakit. Kemudian kita melihat Tuhan Yesus pernah dengan makanan yang sedikit mengenyangkan beribu-ribu orang. 2 kali kita mencatat. 1 kali untuk 5.000 orang, 1 kali 4.000 orang. Hanya dengan makanan yang sedikit, tapi dia melakukan mujizatnya sehingga orang-orang itu menjadi kenyang. Kemudian kita baca bagaimana Tuhan Yesus menenangkan angin ribut dan ombak besar. Dia hardik angin ribut dan ombak itu. Dan angin ribut dan ombak itu menjadi teduh. Tuhan kita juga Yesus pernah berjalan di atas air. Seperti jalan di atas darat. Tuhan Yesus pernah juga merubah air biasa menjadi anggur yang manis. Dan lebih dari itu, Tuhan Yesus pernah mengusir setan. Saudara sekalian, siapa yang bisa mengusir setan? Setan itu lebih berkuasa dari manusia. Tetapi Yesus mengusir dia. Iblis harus tunduk kepada dia. Itu kita lihat kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Mengusir setan. Setan harus tunduk kepada dia. Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati. Di dalam Alkitab kita lihat Tuhan Yesus kita. Setidak-tidak ada 3 kali dia membangkitkan orang yang sudah mati. Semuanya itu membuktikan bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Dia adalah Allah karena dia maha kuasa. Satu hal lagi, Tuhan Yesus sudah mati. Tetapi pada hari ketiga dia bangkit kembali. Saudara sekalian, dia mati tetapi hari ketiga dia bangkit kembali. Membuktikan bahwa dia adalah penguasa dunia ini. Dia adalah Allah yang menguasai hidup di dalam dirinya. Kuasa kematian tidak bisa menghalangi dia. Dia mati tetapi dia bangkit kembali.
Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat satu pihak Yesus adalah manusia, mempunyai kelemahan-kelemahan atau terbatasnya sifat-sifat manusia itu. Tapi satu pihak kita melihat Tuhan kita Yesus adalah maha kuasa. Setan iblis harus tunduk kepada dia. Bangkitkan orang mati dan dia hidup sesudah dia mati 3 hari. Nah, saudara sekalian, ada satu istilah yang di dalam Alkitab yang sering membingungkan kita, yaitu Yesus disebut anak Allah. Nah, saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia, dia menyebut dirinya adalah anak Allah. Sehingga hal ini menimbulkan kemarahan, kejengkelan dari para pemimpin agama orang Yahudi. Kita tahu ketika Tuhan Yesus diadili oleh pengadilan orang Yahudi, mahkamah agama orang Yahudi, mereka menetapkan Yesus harus dihukum mati karena Yesus mengaku dia adalah anak Allah. Tetapi harus kita ingatkan, Yesus disebut anak Allah bukanlah istilah anak itu seperti kita manusia. Kalau saya punya anak, karena saya punya istri, ya kawin dengan istri, lalu lahirlah anak saya. Tapi yang dimaksud Yesus anak Allah itu bukan demikian. Dia adalah sama dengan Allah. Dia punya hidup yang sama dengan Allah. Jadi Yesus disebut anak Allah karena dia mempunyai hidup yang sama dengan Allah. Nah, saudara sekalian, kenapa Yesus disebut anak Allah? Karena Yesus sendiri mengaku bahwa Allah itu adalah Bapaknya. Ya, dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 8, Lukas pasal 23, Yohanes pasal 10 dan sebagainya. Saya tidak membaca ayat-ayat ini, tetapi di situ Yesus menyebut Allah itu adalah Bapaknya. Yang kedua adalah Yesus sendiri mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Tadi saya sukarakan ketika dia diadili oleh mahkamah agama orang Yahudi, Yesus mengaku dia adalah anak Allah. Dan hal ini menimbulkan kemarahan para pemimpin agama orang Yahudi. Sehingga Yesus dijatuhkan hukuman mati. Nah, saudara sekalian, kemudian kita baca dalam Alkitab, yang menyebut Yesus itu anak Allah adalah malaikat Gabriel. Kita tahu ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, memberitahukan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak bayi, seorang anak laki-laki. Dan malaikat itu mengatakan, anak kamu itu disebut anak Allah. Jadi istilah anak Allah itu diucapkan oleh malaikat Gabriel sendiri kepada Maria pada waktu itu. Nah, saudara sekalian, bukan saja malaikat mengaku dan menyebut Yesus sebagai anak Allah. Dan Allah Bapa sendiri menyebut Yesus itu adalah anaknya yang dia kasihi. Ada 2 kali peristiwa yang terjadi. Pertama adalah ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu ada suara dari surga, dari langit, yaitu Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Yang kedua kali, ketika Yesus membawa 3 muridnya naik ke bukit atau ke gunung, di situ dia menyatakan kemuliaannya. Lalu pada waktu itu datanglah awan menutup mereka. Lalu dari awan itu ada suara Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Nah, saudara sekalian, yang lebih hebat lagi, di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 29, kalau kita punya ada waktu boleh baca Matius pasal 8 ayat 29. Di situ mencatat iblis menyebut Yesus itu adalah anak Allah. Jadi iblis pun mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, saudara sekalian, kemudian kita melihat lagi. Yesus
adalah manusia yang tanpa dosa. Karena dia adalah Allah sendiri. Kita tahu semua manusia di dalam dunia ini yang dilahir oleh seorang perempuan, semuanya adalah keturunan Adam dan Hawa, semuanya adalah orang yang berdosa. Manusia satu-satunya yang tidak ada dosa adalah Yesus sendiri. Jadi selama Tuhan Yesus di dunia ini, dia menunjukkan dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia suci dan tidak ada dosa. Walaupun Tuhan Yesus mempunyai tubuh jasmani, tetapi dia tidak punya dosa. Karena dia dilahirkan bukan karena Maria kawin dengan Yusuf, tetapi Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus tidak mewarisi dosa seperti saudara dan saya. Maka itu saya katakan manusia satu-satunya di dunia ini yang tidak ada dosa adalah Tuhan kita Yesus sendiri. Ada 2 ayat yang mengatakan demikian. Ibrani pasal 4 ayat 15. Ibrani pasal 4 ayat 15 saya bacakan. Sebab imam besar yang kita punya yaitu Yesus Kristus. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi Tuhan Yesus dicobai seperti Anda dan saya. Tetapi dia tidak berbuat dosa. 1 ayat lagi yaitu 1 Petrus pasal 2 ayat 22 dan 23. 1 Petrus pasal 2 ayat 22 dan 23. Ia yaitu Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, saudara sekalian, di sini kita lihat Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Yesus adalah yang tidak berdosa. Nah, saudara sekalian, bukan hanya demikian. Kita lihat di dalam kitab Injil, ada orang-orang yang mengaku Yesus itu tidak berdosa. Yesus itu tidak ada salah. Dan pengakuan ini bukan dari murid-muridnya saja, tetapi dari orang-orang yang memusuhi dia. Orang-orang yang tidak mengenal dia. Orang-orang yang bukan pengikutnya. Antara lain adalah, yang pertama adalah Pilatus. Pilatus itu wakil dari Roma, pemerintahan Romawi. Dialah yang mengadili Yesus. Dialah yang punya kuasa, punya hak untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Ketika dia mengadili Yesus, dia mendapati Yesus tidak ada dosa. Tetapi orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi menuntut supaya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dan Alkitab mencatat, Pilatus 3 kali mengatakan, Yesus tidak ada dosa. Maka itu dia mengatakan, saya akan menyesah dia, akan mencabuk dia, dan kemudian lepas. Tapi orang Yahudi tidak setuju. Mati-matian minta Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Padahal Pilatus tahu Yesus tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Oleh sebab itulah kemudian kita baca dalam Alkitab, dia mencuci tangannya di depan orang Yahudi, menandakan bahwa dia tidak bertanggung jawab kalau Yesus itu dijatuhkan hukuman mati. Bukan saja begitu. Ketika Pilatus mengadili Yesus dan dia tidak mendapatkan Yesus itu ada dosa yang pantas dihukum mati. Kebetulan di Yerusalem ada Raja Herodes dari daerah lain, dia datang ke sana menjadi tamu. Nah, kesempatan ini dipakai oleh Pilatus untuk menyerahkan Yesus kepada Herodes
supaya Herodes mengadili Yesus, supaya Herodes menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Maka itu diserahkanlah Yesus kepada Herodes. Tapi apa yang terjadi? Herodes mengadili Yesus, tapi dia tidak mendapatkan kesalahan. Akhirnya Yesus dikirim kembali kepada Pilatus. Herodes pun mengaku Yesus tidak ada dosa. Kemudian kita lihat, yaitu istrinya Pilatus. Dia dalam mimpi, dia katakan, dia telah banyak menderita karena Yesus. Oleh sebab itu dia mengutus utusan datang kepada suaminya yaitu Pilatus. Dia berkata, dia berpesan, orang benar ini jangan kamu campur urusannya. Jadi artinya apa? Dia mengaku Yesus itu adalah orang benar. Apa maksudnya orang benar? Orang benar berarti tidak ada dosa. Jadi istri Pilatus pun mengaku Yesus itu tidak ada dosa. Kemudian kita lihat siapa lagi? Yudas Iskariot, muridnya Yesus yang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Ketika dia kong kali kong dengan pemimpin agama orang Yahudi dan mereka memberikan dia 30 keping perak. Kemudian Yudas Iskariot ini menyerahkan Yesus kepada mereka. Tetapi setelah Yesus dijatuhkan hukuman mati, dia menyesal. Dia kembali kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dia mengatakan, saya telah menjual darah orang yang tidak ada dosa. Maka uang 30 keping ini saya kembalikan kepada kalian. Tapi pemimpin orang Yahudi bilang, itu tidak ada urusan dengan kami. Itu urusan kamu. Nah saudara sekalian, Yudas Iskariot, dia menyadari bahwa Yesus itu tidak ada dosa. Dia telah menjual seorang yang tidak ada dosa. Oleh sebab itu dia menyesal. Alkitab mengatakan dia mengambil uang 30 keping itu, lalu melemparkannya di bait Allah. Dan pergi keluar. Gantung diri, bunuh diri. Saudara sekalian, mengapa Yudas Iskariot bunuh diri? Karena dia menyesal. Yesus tidak ada dosa. Terakhir adalah komandan tentara Romawi yang memimpin regu yang menyalibkan Yesus. Ketika dia menyaksikan Yesus di atas kayu salib, bagaimana cara dia menderita, bagaimana dia mengungkapkan kata-kata dan sebagainya. Akhirnya di dalam Matius pasal 27 ayat 54. Matius 27 54 dia berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Saudara sekalian, sungguh ini adalah anak Allah yang tidak ada dosa. Saudara sekalian, dia seorang komandan yang memimpin rombongan pasukan yang menyelipkan Yesus. Saudara sekalian, ini kata-kata yang seharusnya tidak boleh dia ucapkan. Tetapi hati nuraninya tidak tahan. Dia tahu saya telah menyalibkan seorang yang tidak ada dosa. Saya telah menyalibkan seorang anak Allah. Saudara sekalian, kata-kata ini diungkapkan bukan oleh teman-temannya Yesus, bukan oleh pengikutnya, tetapi musuh-musuhnya yang mengaku Yesus itu adalah tidak berdosa. Oleh sebab itu saudara sekalian, betul Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Maka di dalam dirinya tidak ada cacat, tidak ada dosa, tidak ada kenajisan sedikit pun. Nah saudara sekalian, Tuhan kita Yesus, apa buktinya dia adalah Allah? Satu hari dia akan datang kembali. Yesus mengatakan, aku pergi, pada satu hari aku akan datang kembali. Dan membawa kamu ke tempatku. Nah saudara sekalian, siapa yang bisa berkata demikian? Kalau dia bukan Allah. Yesus adalah Allah. Dia janji mau datang
jemput kita, bawa kita ke surga yang mulia. Ada lagi saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus naik kembali ke surga, ada malaikat yang menyatakan diri kepada murid-muridnya. Ketika itu murid-murid kan mengantar Yesus ke Bukit Zaitun. Lalu di depan mata mereka Yesus terangkat. Lalu ada malaikat datang mengatakan, "Hai orang Galilea, kamu melihat Yesus bagaimana caranya naik, satu hari dia akan kembali lagi." Saudara sekalian, Yesus sudah naik ke surga. Tapi satu hari dia akan datang kembali. Kapan? Pada akhir zaman. Apa yang akan Tuhan Yesus lakukan ketika dia datang kembali? Dia akan memberi kita tubuh yang baru. Tubuh kita sekarang adalah tubuh yang fana, yang digerogoti oleh sakit, penyakit, dan sebagainya. Tetapi ketika Yesus datang kembali kedua kalinya, kita akan diberi tubuh yang mulia, tubuh yang kekal. Karena dia adalah Allah yang punya kuasa untuk memberikannya kepada kita. Dan ketika Yesus datang kedua kalinya, dia akan menjadi raja segala raja. Dia akan menjadi hakim untuk mengadili semua manusia di dalam dunia ini. Saudara sekalian, 2 Korintus pasal 5 ayat 10 berkata demikian. Paulus berkata, "Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat." Jadi di sini kita lihat Yesus pada waktu dia datang kembali, bukan lagi sebagai juru selamat untuk menyelamatkan kita, bukan sebagai juru selamat yang akan mengampuni dosa kita. Tidak, dia datang sebagai hakim yang akan mengadili semua manusia, termasuk saudara dan saya. Nah, saudara sekalian, di sinilah kita lihat Tuhan kita Yesus adalah Allah, tetapi demi untuk menyelamatkan kita, dia rela menjadi manusia. Menjadi manusia seperti saudara dan saya. Supaya dia bisa mati di kayu salib. Jadi dia sungguh-sungguh mempunyai tubuh jasmani seperti saudara dan saya. Saudara sekalian, dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Banyak orang mengira bahwa Yesus itu hanya seorang nabi. Yesus itu hanya seorang guru yang baik. Yesus itu hanya seorang pendiri agama. Tidak salah, Yesus itu guru agama, seorang guru, seorang pendiri agama, seorang nabi. Tetapi bukan hanya itu, dia sesungguhnya adalah Allah yang datang ke dunia. Satu hari dia akan kembali sebagai hakim yang akan mengadili kita semua. Oleh sebab itu saudara sekalian, kepada kita hari ini, marilah kita datang percaya kepada dia, terima dia. Mengapa ada orang Kristen murtad, meninggalkan imannya kepada Yesus? Karena mereka tidak tahu siapakah Yesus. Mereka hanya melihat Yesus sebagai seorang manusia. Padahal Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kiranya Tuhan menolong kepada kita supaya iman kita tetap teguh kepada Yesus. Hari ini Yesus adalah juru selamat kita, menyelamatkan kita, mau mengampuni dosa kita. Tetapi pada waktu akhir zaman, ketika Yesus datang kedua kali, bukan lagi sebagai juru selamat, tetapi sebagai hakim yang akan mengadili setiap manusia di dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah, anak Allah yang mulia. Tetapi demi untuk menyelamatkan kami, Engkau rela datang ke dunia, menjadi manusia, supaya dapat mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu mengasihi kami, rela
menderita untuk kami. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau janji satu hari akan datang kembali dan membawa kami masuk ke tempat yang mulia, di sorga yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kuatkan iman kami supaya kami tetap setia kepada Engkau. Tetapi Tuhan, banyak sahabat kami, famili kami, teman-teman kami yang belum percaya Tuhan. Tolonglah mereka supaya mereka pun mau datang kepada Engkau seperti kami. Terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Di masa-masa pandemi virus corona ini Tuhan, kami sungguh perlu pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tapi kami bersyukur kepada Engkau ya Yesus. Dunia ini memang banyak penderitaan. Tetapi kami punya rumah yang kekal, kampung halaman yang kekal, yaitu di sorga. Terima kasih Tuhan, satu hari kami akan ketemu lagi dengan Tuhan di tempat yang bahagia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima kasih. Amin. Saya kembalikan kepada saudara yang pimpin liturginya. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, hal mengikut Tuhan bukan hal yang sepele. Menjadi murid Kristus yang sejati bukan hal yang mudah. Karena di dalam perjalanan mengikut Tuhan, kita bergumul dengan masa lalu, karakter, kelemahan, dan keberdosaan kita. Namun kita bersyukur karena Tuhan mengenal diri kita seutuhnya dan Dia menerima kita. Mari kita menyatakan komitmen kita untuk setia mengikut Dia sampai akhir hidup kita.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kami sungguh bersukacita dan bersyukur untuk kesetiaan saudara yang dalam pandemi COVID ini terus setia mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan mengaruniakan segala yang baik kepada saudara sekalian. Kesempatan hari ini saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama ada berita duka, telah dipanggil Tuhan Ibu Tu Swifa, Wik Kampung Jeruk, almarhumah meninggal di Jakarta dan telah dimakamkan pada hari Senin, tanggal 22 Juni yang lalu di pekuburan GP Kris. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, ada berita kelahiran. Telah lahir anak kedua dari keluarga saudara Riki Barus dan saudari Indah Mayasari yang bernama Jonathan Kevin Barus pada hari Sabtu 20 Juni. Kami mengucapkan selamat kepada keluarga Riki. Yang ketiga, majelis sedang melakukan persiapan new normal ibadah bersama di gereja ini. Saudara, rencananya kita akan melakukan ibadah bersama lagi bulan Juli kalau Tuhan kehendaki. Tanggal ibadah masih belum pasti karena kita masih menunggu proses perizinan. Kesempatan ini saya akan kembali bacakan keputusan majelis berkenaan dengan new normal ibadah. Yang pertama, ibadah akan dilakukan 2 kali. KU 1, kebaktian umum pertama jam 8 pagi dan kebaktian umum kedua jam 18.30 malam. Dengan kuota kehadiran tiap ibadah adalah 100 orang dan dengan batasan usia 16 sampai 60 tahun dalam keadaan sehat. Jadi saudara kalau tidak sehat dan punya riwayat sakit bawaan yang serius seperti paru-paru, darah tinggi, gula, dan lain sebagainya, saudara diharapkan ibadah di rumah masing-masing. Saudara wajib untuk absen mendaftar ya di Ketua WIK atau TU Gereja. Ini sangat penting untuk data jika ada sesuatu terjadi dalam ibadah itu. Kita akan memakai gedung serbaguna dan jemaat yang nanti akan ikut wajib hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai karena akan menjalankan protokol kesehatan di lingkungan gereja. Nanti gereja akan menyiarkan secara live ibadah yang pertama, jadi saudara-saudara yang tidak dapat hadir di gereja bisa mengikuti ibadah di rumah mulai jam 8 pagi. Durasi ibadah akan diperpendek menjadi 1 jam. Nah, jemaat wajib tahu protokol new normal di lingkungan gereja, yaitu jemaat wajib pakai masker sejak keluar dari rumah dan gereja tidak menyediakan masker. Jemaat akan dites suhu tubuhnya, jikalau melebihi 37,5 derajat Celcius, maka jemaat akan diarahkan untuk ibadah di rumah. Jemaat juga diwajibkan untuk cuci tangan sebelum dan sesudah ibadah. Tempat cuci tangan sudah disediakan oleh gereja dan dihimbau jemaat membawa hand sanitizer pribadi. Ruangan gedung sudah disterilkan sebelum ibadah dan akan segera disterilkan sesudah ibadah. Untuk persembahan, saudara, nanti majelis akan sediakan kotak, jadi persembahan tidak diedarkan, nanti akan dipandu ketika ibadah itu berlangsung. Dan gereja tidak menyediakan penjemputan. Lalu, saudara, mengenai keputusan penyelenggaraan ibadah cuma 2 kali dan juga ada batasan usia, ini bukan kebijaksanaan yang permanen sifatnya. Saya ulangi bahwa ibadah diselenggarakan 2 kali ya,
dan juga ada batasan usia itu tidak permanen. Kebijakan ini diambil untuk mengawali ibadah di masa new normal. Saudara, majelis menyadari bahwa sebenarnya kita masih ada dalam masa situasi pandemi COVID, maka perlu mengambil kebijakan dengan hati-hati yang terbaik bagi jemaat. Untuk itu kiranya saudara dapat menerima kebijaksanaan ini dengan lapang hati. Majelis tentu akan terus melakukan evaluasi kebijakan berdasarkan situasi dan himbauan pemerintah. Nah, saudara, bagi saudara yang tidak dapat beribadah di gereja, sekali lagi saya himbau saudara dapat mengikuti ibadah yang disiarkan secara live streaming nanti. Lalu saudara, yang terakhir, Departemen Ibadah butuh sukarelawan untuk pelayanan penerapan new normal ibadah. Mohon saudara yang tergerak hati untuk ambil bagian dalam pelayanan ini bisa menghubungi Ibu Ju Fang Fang. Sekian warta, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita memberikan segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Segala pujian, segala pujian, segala pujian bagi Tuhan, bagi Saudara-saudara kekasih, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga kasih karunia Yesus Kristus, kasih yang abadi dari Bapa Surgawi, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai dengan saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pujian amin. Doa teduh kebaktian selesai. Tuhan berkati kita sampai berjumpa kembali.